Ya, kau sudah kalah. Aku pertaruhkan adik terkecilku Wikarna dalam permainan ini. Halo sobat salam dunia, ketemu lagi bersama saya Visionaris yang selalu setia menemani Anda untuk menceritakan cerita dari kisah Mahabharata. Kita balik dulu yuk ke episode sebelumnya. Permainan dadu antara Duryudana melawan Yudhishthira akan segera dilakukan. Sangkuni meminta agar Bhisma yang membuat peraturan. Setelah itu Sangkuni menambahkan untuk menjadikan harga diri sebagai bagian dari pertaruhan di permainan ini. Tanpa banyak pikir, Raja Yudhishthira menyetujui usulan Sangkuni. Dan ini sangat berbahaya karena kata-kata Sangkuni merupakan jebakan untuk menghancurkan harga diri para Pandawa melalui sebuah permainan dadu. Agar tak banyak buang waktu, marilah kawan segera benahi posisi ngadapang Anda, kencangkan tali kolor, tarik napas, jangan lupa berkedip agar tidak pegal. Lupakan masalah tabung gas yang kosong. Mari sama-sama kita masuk pada alur cerita Mahabharata episode 147. Yudhishthira menjawab pertanyaan Sangkuni bahwa ia setuju pada semua peraturan yang telah ditetapkan. Dengan keahliannya, Sangkuni pura-pura meminta agar Duryudana memikirkan kembali sebelum bertanding. Karena Duryudana akan mempertaruhkan harga diri, di mana Yudhishthira sudah setuju untuk bermain sampai selesai. Setelah menatap Pancali, akhirnya Duryudana pun semangat dan langsung bilang setuju. Aku setuju. Sangkuni bertanya pada Bhisma yang dijawab cepat bahwa Bhisma pun setuju. Lalu Sangkuni berkata untuk memastikan tidak ada kecurangan, maka Bhisma diminta tetap berada di tempatnya sampai permainan dinyatakan selesai. Karena semua orang percaya bahwa hanya Bhisma lah yang bisa berlaku adil di tempat tersebut, Sangkuni meminta pada Yudhishthira agar mengizinkan Pancali keluar ruangan supaya permainan bisa segera dimulai. Permainan ini bisa segera dimulai. Sebelum pergi, Pancali berkata pada Yudhishthira bahwa ia sangat percaya jika Yudhishthira hanya akan mempertaruhkan demi mempertahankan harga diri juga kebenaran yang ada. Yudhishthira pun setuju dan setelah itu Pancali pun pergi. Namun ia merasa ada yang tidak beres dengan gerak-gerik Raja Gandhara alias Raja Sangkuni. Setelah Pancali pergi, Sangkuni mulai membuka kotak berisi dadu andalannya. Ia pun berkata pada Yudhishthira untuk memilih seseorang sebagai pelempar dadu bagi Yudhishthira. Karena Duryudana pun mewakilkan pada Sangkuni sebagai pelempar dadu. Tapi bagaimana Raja Gandhara? Arjuna mulai berdiri. Lalu ia bertanya bagaimana jika dadu itu telah dibuat untuk mematuhi keinginan dari Sangkuni. Sudah mengetahui dadu itu. Dengan santai, Sangkuni berkata bahwa Bhisma pun tahu terkait dadu yang Arjuna maksud. Jadi jika Bhisma saat ini diam, maka artinya Sangkuni tidak menggunakan dadu mistis yang sudah diketahui banyak orang. Sangkuni mulai mengambil dadu dan menyerahkan pada Yudhishthira untuk dilemparkan. Sangkuni bertanya siapakah yang akan mulai duluan. Siapa yang akan main dulu? Menurut Duryudana, dirinya hanya memiliki kekayaan yang terbatas, sedangkan Yudhishthira memiliki seluruh daerah Arya. Oleh karena itu, maka yang berhak mulai duluan adalah Yudhishthira. Yudhishthira setuju pada usulan Duryudana. Lalu ia bertanya terkait apa yang akan Duryudana pertaruhkan. Duryudana berkata jika ia punya 100.000 koin emas, 5.000 ekor kuda, perhiasan emas, pakaian bermerek, dan 5 desa pemberi ayahnya. Semua itu adalah murni miliknya pribadi yang merupakan hak dan juga kebanggaan Duryudana yang semuanya akan ia pertaruhkan di babak pertama. Untuk babak pertama, Nakula bertanya jika seluruh kekayaan dipertaruhkan di babak pertama, lalu apa yang akan Duryudana pertaruhkan di babak berikutnya jika di babak pertama Duryudana sudah kalah. Duryudana berkata jika dia menang maka kekayaan itu akan double. Lalu ia bertanya pada Yudhishthira terkait taruhan yang Yudhishthira gunakan. Yang pasti nilainya harus sama. kau juga harus bertaruh dengan nilai. Yudhishthira berkata jika ia pun akan mempertaruhkan hal yang sama dengan mengimbangi taruhan yang Duryudana pasang.
Sangkuni menjelaskan sedikit tentang cara bermain dadu. Namun sebenarnya ini hanyalah formalitas, karena baik Duryudana ataupun Yudhistira, mereka berdua sama-sama sudah tahu terkait cara bermain dadu. Aku sudah tahu peraturannya, Raja Gandhara. Setelah itu, Sangkuni pun membuka acara secara resmi bahwa permainan dadu akan segera dimulai. Yudhistira mulai melempar dadu dan mendapatkan angka 12 berturut-turut. Ini artinya Yudhistira berkesempatan melempar dadu lagi dan lagi. Di awal permainan, Yudhistira lebih unggul daripada Duryudana. Namun di tengah permainan mulai terlihat persaingan yang ketat seketat celana dalam Anda. Salah. Posisi dari bidak Duryudana dengan Yudhistira terus berlomba saling mengejar, dan ini membuat permainan semakin seru, bahkan terkesan natural tanpa rekayasa. Sementara Pancali seolah merasakan apa yang akan terjadi padanya juga pada para suaminya. Ia pun terus melamun sampai dikejutkan dengan sautan dari Ratu Gandhari yang mengatakan jika semua pakaian mewah juga perhiasan yang ada di depannya adalah hadiah dari Hastinapura untuk raja dan ratu yang berkuasa. Rencananya setelah permainan dadu selesai, maka Pancali beserta Yudhistira akan mengenakan semua pakaian mewah itu dalam sebuah festival gala. Hanya mereka yang dapat kehormatan itu. Pancali berkata jika ia tak mengharapkan semua hadiah dari Hastinapura. Ia menanyakan apakah dirinya beserta para suaminya akan diterima menjadi bagian dari dinasti Kuru. Menurut Gandhari, semua orang akan menerima dan harus menerima mereka sebagai bagian dari dinasti Kuru. Ibu Kunti menjelaskan pada Gandhari bahwa yang Pancali maksud adalah agar permainan dadu ini tidak menjadi sumber peperangan, karena intinya permainan ini bukan tentang siapa yang menang ataupun siapa yang kalah, namun hanya untuk hiburan semata. Dan para pangeran haruslah mengerti atas hal ini. Kedua pemain sekarang beralih pada permainan di mana posisi bidak kedua pemain terlihat seimbang, yaitu hanya tinggal memiliki satu bidak saja. Duryudana berbisik pada Sangkuni bahwa ia mulai tegang karena jika sampai dadu Sangkuni tidak bekerja, maka Duryudana akan kehilangan semua kekayaannya. Sangkuni berkata jika permainan ini akan berjalan sesuai apa yang ia pikirkan. Namun dirinya sengaja mengatur agar permainan terlihat alami. Dengan demikian, maka Yudhistira akan merasa percaya diri. Mereka penasaran sampai akhirnya mau bertaruh apapun asalkan ia bisa menang. Kali ini Duryudana membutuhkan angka 12 untuk menang, dan hal ini sangat kecil kemungkinannya. Sangkuni mulai menyuruh dadunya untuk mengeluarkan angka 12. jadilah 12. Namun setelah dilempar ternyata angkanya tidak 12. Kasihan. Yudhistira mulai tersenyum, namun dadu itu mulai bergulir lagi setelah Sangkuni mengatakan 12. Dan di babak pertama ini dimenangkan oleh Duryudana. Kau sudah kalah. Para Kurawa mulai tertawa lepas tanpa berpura-pura lagi. Lalu pelayan menyampaikan kabar pada Pancali bahwa Yudhistira telah kalah di babak pertama dengan mempertaruhkan seluruh kekayaannya. Tapi permainannya sekarang sudah berakhir kan? Pelayan mengatakan jika permainan belum berakhir karena babak kedua akan segera dimulai. Sementara Yudhistira bertanya pada Duryudana, apakah kali ini Duryudana akan mempertaruhkan seluruh kekayaannya lagi? Duryudana berkata jika di babak pertama mereka sudah mempertaruhkan semua kekayaan masing-masing, dan kali ini ia menginginkan pertaruhkan kebanggaan mereka masing-masing. Duryudana mulai berdiri. Ia berkata jika kebanggaan yang sebenarnya ada di dalam sebuah hubungan. Duryudana merasa punya hak atas Wikarna, adik terkecilnya. Ia akan mempertaruhkan Wikarna dalam babak kedua. Jika Duryudana kalah, maka sisa hidup Wikarna akan menjadi budak dari Yudhistira. Duryudana bertanya pada Yudhistira, siapakah di antara adiknya yang akan ia pertaruhkan di babak kedua ini? Habiskan sebagai budakmu. Adik manakah darimu yang akan kau pertaruhkan di sini? Semua orang mulai merasa kaget atas pernyataan Duryudana. Lalu para Pandawa berdiri sambil melotot dan mengepalkan tangan. Namun sayangnya cerita ini cukup sampai di sini.
alias bersambung. Kelanjutannya akan kita ceritakan lagi ya sobat di episode 148. Tunggu ya dan tunggu. Oke.